Seorang pria paruh baya datang ke rumah sakitnya sendiri tanpa pengawalan, tanpa jas mahal, tanpa identitas. Ia ingin membuktikan satu hal. Apakah tempat yang ia bangun masih menjunjung nilai kemanusiaan? Yang ia temukan bukan hanya jawaban, tapi seseorang yang mengubah cara pandangnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita membagikan kisah-kisah inspiratif yang dekat dengan kehidupan nyata dan penuh pelajaran berharga. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sekarang kita mulai ceritanya. Namanya Rangga Pradipta Surya. Usianya 48 tahun. Penampilannya biasanya rapi, tegas, dan penuh wibawa. Ia adalah pemilik sekaligus komisaris utama sebuah jaringan rumah sakit swasta yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun di cabang kota itu, hampir tidak ada yang mengenalnya secara langsung. Rangga jarang tampil di media. Ia lebih memilih bekerja di balik layar, memastikan sistem berjalan dan investasi berkembang. Tapi beberapa bulan terakhir, laporan yang masuk ke mejanya membuatnya gelisah. Ada keluhan tentang pelayanan yang berbeda antara pasien berjaminan dan pasien umum. Ada cerita tentang administrasi yang mempersulit pasien tanpa uang muka. Ada juga bisik-bisik soal tenaga medis yang lebih memprioritaskan pasien menguntungkan. Ia tidak ingin hanya membaca laporan. Ia ingin melihat sendiri. Suatu sore menjelang malam, Rangga datang seorang diri. Ia mengenakan kemeja polos yang sedikit kusut, celana bahan biasa, dan sepatu lama yang tidak mencolok. Tidak ada supir, tidak ada ajudan. Ia masuk melalui instalasi gawat darurat dengan wajah sedikit pucat dan tangan menekan dada kirinya. Ia memang memiliki riwayat hipertensi dan sengaja tidak minum obat sejak pagi agar tekanan darahnya naik. Petugas administrasi menyambutnya dengan prosedur standar. Nama, alamat, identitas, jaminan pembayaran. Rangga menjawab dengan tenang bahwa ia tidak membawa kartu identitas maupun asuransi. Ia datang sendiri karena merasa pusing dan sesak ringan. Nada suara petugas berubah. Masih sopan, tetapi tidak lagi hangat. Proses pendaftaran menjadi lebih panjang. Ada diskusi kecil antar staf mengenai status pembayaran. Rangga mendengar semuanya, tetapi tetap memainkan perannya sebagai pasien biasa yang tidak berdaya. Setelah pemeriksaan awal, dokter jaga memutuskan ia harus dirawat karena tekanan darahnya sangat tinggi dan ada indikasi gangguan irama jantung ringan. Namun karena status administrasi belum jelas, ia ditempatkan di ruang rawat kelas 3. Ruang itu berisi 6 tempat tidur. Tirai tipis menjadi pembatas antar pasien. Pendingin ruangan tidak terlalu terasa. Lampu neon menyala terang tanpa variasi. Rangga berbaring dan memperhatikan. Ia melihat pasien di ranjang seberang yang menggunakan asuransi swasta mendapat kunjungan dokter lebih lama. Ia melihat bagaimana petugas administrasi beberapa kali datang menanyakan keluarga pasien lain tentang pembayaran. Semua berjalan sesuai prosedur, tetapi terasa ada jarak. Malam pertama, pemeriksaan dilakukan cepat. Perawat senior memastikan infus terpasang lalu keluar tanpa banyak interaksi. Tidak ada yang salah secara medis, tetapi tidak ada juga sentuhan empati. Sampai seorang perawat masuk sekitar pukul 8 malam. Namanya Suster Keisha Anindita. Usianya 30 tahun. Sudah 6 tahun bekerja di rumah sakit itu. Ia dikenal sebagai perawat yang tidak banyak bicara, tetapi selalu tepat waktu dan jarang melakukan kesalahan prosedur. Ketika ia mendekati tempat tidur Rangga, ia membaca papan nama sementara yang hanya tertulis, Tuan Rangga, data belum lengkap. Tanpa bertanya soal biaya, tanpa ekspresi heran, ia mulai memeriksa tekanan darah dengan teliti. Angkanya masih tinggi. Ia mencatat dengan rapi, lalu memastikan posisi infus benar. Ia menaikkan sandaran tempat tidur agar pernapasan lebih lega. Ia mengganti selimut yang sedikit terlipat. Gerakannya efisien, tenang, terlatih. Tidak ada sikap berlebihan, tidak ada drama, tapi ada kepedulian.
Ketika jam makan tiba, Keisha memastikan makanan sesuai diet jantung diberikan. Ia mengecek apakah pasien mampu makan sendiri. Ia menunggu beberapa menit untuk memastikan tidak ada keluhan mual. Rangga memperhatikan satu hal penting, tidak ada perbedaan perlakuan. Hari kedua menjadi momen pengamatan yang lebih jelas. Di lorong, ia mendengar dua staf berdiskusi tentang pasien yang belum jelas pembayarannya. Nada mereka terdengar tidak sabar. Salah satu menyebut bahwa pasien seperti itu sering menjadi beban administrasi. Ia mencatat dengan diam. Sementara itu, Keisha tetap datang sesuai jadwal. Ia memeriksa tanda vital, mencatat perkembangan, dan melaporkan perubahan kecil kepada dokter jaga. Ketika tekanan darah Rangga naik menjengak tengah malam, Keisha tidak menunggu lama. Ia langsung melakukan tindakan awal sesuai protokol dan menghubungi dokter. Keputusan cepatnya membuat kondisi stabil dalam waktu singkat. Tidak ada kepanikan, tidak ada keluhan. Hari ketiga, Rangga sengaja bertanya tentang jadwal obat dan kemungkinan pulang. Ia ingin melihat apakah ada perubahan sikap setelah 2 hari tanpa kepastian administrasi. Keisha menjelaskan secara singkat dan jelas. Ia mengatakan bahwa prioritas utama adalah kondisi kesehatan pasien, sementara urusan administrasi akan ditangani bagian terkait. Jawaban itu sederhana, tetapi menunjukkan sikap profesional. Rangga mulai memahami bahwa masalah bukan pada semua orang. Masalah ada pada sistem yang mulai bergeser, dan pada sebagian orang yang lupa alasan awal bekerja di bidang kesehatan. Namun di tengah itu, ada individu yang tetap berdiri pada prinsipnya. Malam ketiga, hujan turun deras. Beberapa pasien mengeluh tidak bisa tidur. Rangga terbangun karena sedikit sesak. Keisha yang sedang patroli melihat lampu di ranjangnya menyala. Ia masuk, memeriksa, menyesuaikan oksigen dan memastikan kondisi stabil sebelum keluar. Ia tidak tahu bahwa pria paruh baya di hadapannya sedang menilai bukan hanya keterampilannya, tetapi juga integritasnya. Rangga datang untuk mencari kebenaran, dan dalam 3 hari itu, ia sudah menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Masih ada orang yang bekerja bukan karena siapa pasiennya, tapi karena tanggung jawabnya. Ia belum memutuskan langkah berikutnya. Namun satu hal pasti, kunjungan ini tidak akan berakhir biasa saja. Kondisi Rangga Pradipta Surya mulai stabil. Tekanan darahnya turun, irama jantung lebih terkontrol. Secara medis, ia membaik. Namun secara pengamatan, ia justru melihat lebih banyak hal dibanding 3 hari sebelumnya. Pagi itu, bagian administrasi datang ke ruang kelas 3. Mereka membawa map dan lembar persetujuan biaya. Status Rangga masih menggantung. Tidak ada keluarga yang datang, tidak ada jaminan pembayaran, tidak ada kartu identitas yang bisa difotokopi. Nada pembicaraan terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Rangga tetap berperan sebagai pasien biasa yang tidak bisa menjelaskan banyak hal. Ia mengatakan hanya memiliki sedikit uang tunai dan belum bisa menghubungi kerabat. Petugas administrasi keluar ruangan dengan wajah kurang puas. Tak lama setelah itu, rapat kecil diadakan di ruang kepala perawat. Rangga tidak melihat langsung, tetapi percakapan mereka terdengar samar saat pintu terbuka. Masalahnya sederhana. Berapa lama rumah sakit harus menanggung pasien tanpa kepastian biaya? Beberapa staf mengusulkan agar pasien dipindahkan ke rumah sakit pemerintah jika dalam waktu tertentu tidak ada pembayaran. Alasan mereka logis secara manajemen, tetapi ada nada yang menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar prosedur. Sore hari, perubahan sikap mulai terasa. Beberapa perawat yang sebelumnya memeriksa tanda vital dengan cukup detail, kini terlihat lebih cepat dan formal. Tidak ada yang melanggar prosedur, tetapi perhatian terasa menipis. Hanya satu yang tetap konsisten. Suster Keisha Anindita. Ia datang sesuai jadwal. Ia tetap memeriksa tekanan darah dengan teliti. Ia memastikan obat diminum tepat waktu. Ia tidak menunjukkan perubahan sikap sedikit pun. Namun tekanan mulai mengarah padanya. Kepala shift memanggil Keisha ke ruang perawat setelah jam makan siang. Percakapan berlangsung singkat, namun jelas. Intinya, waktu dan tenaga harus difokuskan pada pasien prioritas. Rumah sakit memiliki target pelayanan dan efisiensi.
Pasien tanpa kepastian pembayaran tidak boleh menyita terlalu banyak perhatian. Keisha mendengarkan tanpa membantah. Ia kembali ke ruang rawat dengan ekspresi datar. Bukan marah, bukan kecewa. Ia hanya tampak berpikir. Rangga melihat perubahan kecil itu. Ia tidak mendengar isi percakapan, tetapi ia paham arah situasinya. Malam harinya, ruang kelas 3 cukup ramai. Salah satu pasien baru masuk dengan kondisi pasca operasi dan memiliki asuransi premium. Dokter jaga datang 2 kali untuk memastikan kondisinya. Sementara itu, Rangga hanya mendapat pemeriksaan rutin. Sekitar pukul 10 malam, tekanan darahnya kembali naik. Tidak setinggi hari pertama, tetapi cukup untuk membuatnya pusing dan sedikit sesak. Perawat yang bertugas saat itu sedang menangani pasien lain. Keisha sedang berada di ruang dokumentasi. Begitu menerima laporan dari pasien sebelah ranjang bahwa Rangga tampak pucat, Keisha langsung datang. Ia tidak menunggu instruksi. Ia melakukan pemeriksaan cepat, memastikan oksigen terpasang, lalu menghubungi dokter jaga dengan data lengkap. Keputusannya cepat dan tepat. Dokter datang beberapa menit kemudian. Obat tambahan diberikan. Situasi terkendali. Namun setelah itu, kepala shift kembali memanggil Keisha. Nada kali ini lebih keras. Ia diingatkan bahwa prioritas utama malam itu adalah pasien pasca operasi. Ia dianggap terlalu reaktif terhadap pasien yang sebenarnya tidak kritis. Keisha tidak membela diri panjang lebar. Ia hanya menjelaskan bahwa angka tekanan darah menunjukkan resiko dan tindakan cepat diperlukan. Percakapan selesai tanpa kesimpulan terbuka, tetapi pesan tersiratnya jelas. Ia sedang diawasi. Rangga memperhatikan semuanya. Ia melihat bagaimana sistem secara perlahan membentuk perilaku staf. Tidak dengan aturan tertulis yang kasar, tetapi dengan tekanan halus. Tekanan target, tekanan biaya, tekanan efisiensi. Keesokan paginya, bagian keuangan kembali datang. Kali ini mereka lebih tegas. Jika dalam 2 hari tidak ada kepastian pembayaran, rumah sakit akan mempertimbangkan pemindahan pasien. Informasi itu disampaikan juga kepada perawat di ruang tersebut. Beberapa staf mulai menjaga jarak secara emosional. Mereka tetap bekerja sesuai tugas, tetapi interaksi menjadi minimum. Keisha tetap sama. Ia tetap memanggil Rangga dengan sebutan formal. Ia tetap memastikan makanan dihabiskan sesuai anjuran. Ia tetap mencatat detail perkembangan tanpa mengurangi satupun prosedur. Pada hari kelima, Rangga sengaja memperlambat respon saat dipanggil, seolah-olah kondisinya memburuk. Ia ingin melihat bagaimana reaksi tim tanpa kepastian biaya. Perawat lain terlihat ragu beberapa detik sebelum mendekati. Keisha datang lebih dulu. Ia memeriksa nadi, tekanan darah dan tingkat kesadaran secara sistematis. Ia tidak menunjukkan kepanikan, tetapi juga tidak menganggap enteng. Hasilnya stabil. Setelah situasi kembali normal, kepala perawat datang ke ruangan. Ia berbicara dengan Keisha di dekat pintu. Kalimat yang terdengar singkat namun jelas. Kita bukan yayasan sosial. Itu bukan ancaman langsung, tetapi cukup untuk memberi tekanan. Siang harinya, Rangga melihat Keisha duduk sebentar di ruang istirahat. Ia tampak lelah. Bukan secara fisik, tetapi secara mental. Namun ketika ia kembali ke ruang rawat, wajahnya kembali netral dan profesional. Tidak ada keluhan, tidak ada perubahan sikap terhadap pasien. Hari ke-6 menjadi penentu. Manajemen memutuskan jika hingga sore tidak ada kepastian pembayaran, rumah sakit akan memindahkan pasien. Informasi itu disampaikan juga kepada perawat di ruang tersebut. Beberapa staf mulai menjaga jarak secara emosional. Mereka tetap bekerja sesuai tugas, tetapi interaksi menjadi minimum. Keisha tetap sama. Ia tetap memanggil Rangga dengan sebutan formal. Ia tetap memastikan makanan dihabiskan sesuai anjuran. Ia tetap mencatat detail perkembangan tanpa mengurangi satupun prosedur. Pada sore harinya, tekanan darahnya kembali naik karena ia memang menghentikan obat paginya. Kondisinya kali ini cukup mengkhawatirkan. Perawat jaga terlihat ragu apakah perlu memanggil dokter segera, mengingat status administrasi yang belum jelas. Keisha tidak ragu. Ia mengambil inisiatif.
Ia menjalankan prosedur kegawat daruratan ringan dan langsung menghubungi dokter jaga dengan laporan lengkap. Keputusannya cepat dan tepat. Dokter datang beberapa menit kemudian. Obat tambahan diberikan. Situasi terkendali. Namun setelah itu kepala shift kembali memanggil Keisha. Nada kali ini lebih keras. Ia diingatkan bahwa prioritas utama malam itu adalah pasien pasca operasi. Ia dianggap terlalu reaktif terhadap pasien yang sebenarnya tidak kritis. Keisha tidak membela diri panjang lebar. Ia hanya menjelaskan bahwa angka tekanan darah menunjukkan resiko dan tindakan cepat diperlukan. Percakapan selesai tanpa kesimpulan terbuka, tetapi pesan tersiratnya jelas. Ia sedang diawasi. Rangga memperhatikan semuanya. Ia melihat bagaimana sistem secara perlahan membentuk perilaku staf. Tidak dengan aturan tertulis yang kasar, tetapi dengan tekanan halus. Tekanan target, tekanan biaya, tekanan efisiensi. Keesokan paginya, bagian keuangan kembali datang. Kali ini mereka lebih tegas. Jika dalam 2 hari tidak ada kepastian pembayaran, rumah sakit akan mempertimbangkan pemindahan pasien. Informasi itu disampaikan juga kepada perawat di ruang tersebut. Beberapa staf mulai menjaga jarak secara emosional. Mereka tetap bekerja sesuai tugas, tetapi interaksi menjadi minimum. Keisha tetap sama. Ia tetap memanggil Rangga dengan sebutan formal. Ia tetap memastikan makanan dihabiskan sesuai anjuran. Ia tetap mencatat detail perkembangan tanpa mengurangi satupun prosedur. Pada sore harinya, tekanan darahnya kembali naik karena ia memang menghentikan obat paginya. Kondisinya kali ini cukup mengkhawatirkan. Perawat jaga terlihat ragu apakah perlu memanggil dokter segera, mengingat status administrasi yang belum jelas. Keisha tidak ragu. Ia mengambil inisiatif. Ia menjalankan prosedur kegawat daruratan ringan dan langsung menghubungi dokter jaga dengan laporan lengkap. Keputusannya cepat dan tepat. Dokter datang beberapa menit kemudian. Obat tambahan diberikan. Situasi terkendali. Namun setelah itu kepala shift kembali memanggil Keisha. Nada kali ini lebih keras. Ia diingatkan bahwa prioritas utama malam itu adalah pasien pasca operasi. Ia dianggap terlalu reaktif terhadap pasien yang sebenarnya tidak kritis. Keisha tidak membela diri panjang lebar. Ia hanya menjelaskan bahwa angka tekanan darah menunjukkan resiko dan tindakan cepat diperlukan. Percakapan selesai tanpa kesimpulan terbuka, tetapi pesan tersiratnya jelas. Ia sedang diawasi. Rangga memperhatikan semuanya. Ia melihat bagaimana sistem secara perlahan membentuk perilaku staf. Tidak dengan aturan tertulis yang kasar, tetapi dengan tekanan halus. Tekanan target, tekanan biaya, tekanan efisiensi. Keesokan paginya, bagian keuangan kembali datang. Kali ini mereka lebih tegas. Jika dalam 2 hari tidak ada kepastian pembayaran, rumah sakit akan mempertimbangkan pemindahan pasien. Informasi itu disampaikan juga kepada perawat di ruang tersebut. Beberapa staf mulai menjaga jarak secara emosional. Mereka tetap bekerja sesuai tugas, tetapi interaksi menjadi minimum. Keisha tetap sama. Ia tetap memanggil Rangga. Pagi itu kondisinya sudah stabil. Tekanan darah terkendali, hasil rekam jantung membaik, dan dokter menyatakan ia bisa dipulangkan jika administrasi selesai. Namun bagian keuangan masih menunggu kepastian pembayaran. Manajemen memutuskan memberikan tenggat waktu hingga siang. Rangga meminta izin menggunakan ponsel yang sebelumnya ia simpan di tas kecilnya. Selama dirawat, ia sengaja tidak menggunakannya. Ia hanya mengatakan ingin menghubungi rekan kerja lama. Tidak ada yang menaruh curiga. Sekitar pukul 11 siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan lobi utama rumah sakit. 2 pria berjas turun, diikuti seorang wanita yang membawa map tebal. Mereka langsung menuju ruang manajemen tanpa melalui meja pendaftaran biasa. Di ruang rapat kecil, mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kantor pusat. Nama yang mereka sebut membuat direktur cabang terdiam. Rangga Pradipta Surya. Direktur cabang mengenal nama itu. Semua pejabat struktural mengenalnya. Ia adalah pemilik sekaligus komisaris utama jaringan rumah sakit tersebut. Namun mereka belum memahami apa hubungannya dengan kedatangan mendadak itu.
Beberapa menit kemudian, salah satu perwakilan meminta agar seluruh kepala bagian berkumpul di aula kecil untuk pengarahan internal. Alasannya sederhana, ada evaluasi mendadak dari pusat. Di sisi lain, Rangga masih berbaring di ruang kelas 3. Tidak ada perubahan perlakuan. Beberapa staf bahkan mulai membahas kemungkinan pemindahan sore itu jika pembayaran belum ada. Suster Keisha tetap melakukan pemeriksaan rutin siang hari itu. Ia tidak mengetahui apapun tentang rapat mendadak di lantai bawah. Sekitar pukul 1 siang, kepala perawat menerima panggilan untuk membawa seluruh tim jaga ke aula. Semua perawat, termasuk Keisha, diminta hadir kecuali yang sedang menangani kondisi darurat. Ruang kelas 3 sementara ditinggalkan dengan pengawasan minimal. Di aula, suasana terasa tegang. Direktur cabang berdiri di depan dengan wajah serius. Di sampingnya berdiri dua pria berjas yang tidak dikenal oleh sebagian besar staf. Salah satu dari mereka berbicara lebih dulu. Ia menjelaskan bahwa selama 7 hari terakhir telah dilakukan evaluasi langsung terhadap pelayanan di cabang tersebut. Evaluasi itu tidak dilakukan melalui audit dokumen, melainkan melalui observasi lapangan. Beberapa staf mulai saling berpandangan. Kemudian pintu aula terbuka. Rangga masuk dengan langkah tenang. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kusam. Ia sudah mengganti dengan kemeja rapi yang diberikan asistennya beberapa menit sebelumnya. Rambutnya disisir ke belakang. Wajahnya terlihat lebih tegas dibanding saat ia berbaring sebagai pasien. Suasana langsung hening. Beberapa staf mengenal wajahnya dari foto profil perusahaan. Sebagian lain menyadari dari ekspresi direktur cabang yang berubah pucat. Rangga berdiri di depan tanpa pengeras suara. Ia berbicara dengan nada stabil. Ia menjelaskan bahwa selama 7 hari terakhir, ia dirawat di ruang kelas 3 tanpa identitas resmi dan tanpa jaminan pembayaran. Ia ingin melihat langsung bagaimana pasien dengan kondisi tersebut diperlakukan. Tidak ada nada marah dalam suaranya. Ia menyebutkan bahwa secara medis, prosedur dasar telah dijalankan. Namun, ia juga mencatat adanya perbedaan perhatian antara pasien dengan jaminan lengkap dan pasien tanpa kepastian biaya. Beberapa kepala bagian menunduk. Rangga tidak menyebut nama dalam bagian itu. Lalu ia beralih pada hal yang berbeda. Ia mengatakan bahwa di tengah tekanan administrasi dan target efisiensi, ada satu perawat yang tetap konsisten menjalankan tugas sesuai standar profesional tanpa terpengaruh status pasien. Ia menyebut nama Keisha Anindita. Keisha yang berdiri di barisan tengah tampak terkejut. Ia tidak pernah membayangkan pasien yang ia rawat selama seminggu adalah pemilik rumah sakit itu sendiri. Rangga menjelaskan secara singkat beberapa tindakan yang ia alami langsung. Respon cepat saat tekanan darah naik, keputusan menghubungi dokter tanpa menunda, dan sikap yang tidak berubah meskipun status administrasi tidak jelas. Ia menegaskan bahwa rumah sakit didirikan bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan finansial, tetapi untuk menjaga standar pelayanan yang adil bagi semua pasien. Direktur cabang diberi kesempatan menjawab. Ia mencoba menjelaskan bahwa tekanan biaya dan target operasional sering memaksa manajemen membuat prioritas. Rangga mendengarkan tanpa memotong. Setelah itu, ia menyampaikan keputusan yang langsung berlaku. Pertama, kebijakan internal terkait pasien tanpa jaminan akan ditinjau ulang. Tidak boleh ada pembatasan tindakan medis selama kondisi pasien belum stabil. Kedua, evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap sistem administrasi dan komunikasi antar bagian. Ketiga, Keisha dipindahkan ke tim pengembangan standar pelayanan pusat untuk terlibat langsung dalam perumusan protokol etika layanan. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Bagi sebagian staf, pengangkatan Keisha terasa seperti teguran tidak langsung. Bagi yang lain, itu menjadi pengingat bahwa setiap tindakan diperhatikan. Rangga tidak memberikan pidato panjang. Ia hanya menyampaikan bahwa kualitas rumah sakit tidak ditentukan oleh gedung atau teknologi, melainkan oleh konsistensi pelayanan terhadap siapapun yang datang. Setelah rapat selesai, staf kembali ke unit masing-masing dalam suasana berbeda. Tidak ada suara keras, tidak ada protes terbuka. Tetapi jelas ada perubahan dalam cara mereka berjalan dan berbicara. Keisha kembali ke ruang kelas 3 untuk membereskan catatan pasien terakhirnya di sana.
tempat tidur Rangga sudah kosong. Beberapa menit kemudian ia dipanggil ke ruang direktur untuk penjelasan teknis mengenai penugasannya yang baru. Sementara itu, di luar gedung, Rangga berdiri sejenak sebelum masuk ke mobilnya. Ia melihat papan nama rumah sakit yang selama ini ia bangun dari nol. Seminggu pengamatan memberi data yang tidak pernah muncul dalam laporan tertulis. Dan perubahan yang ia putuskan hari itu langsung berjalan tanpa penundaan administratif. 2 minggu setelah pengumuman itu, suasana rumah sakit berubah. Bukan berubah secara drastis dalam semalam, tetapi terasa dalam detail kecil. Rapat-rapat evaluasi mulai rutin dilakukan. Bagian administrasi diminta menyusun ulang prosedur penanganan pasien tanpa jaminan. Kepala perawat diminta membuat laporan harian yang lebih transparan. Nama Keisha Anindita mulai sering disebut dalam diskusi standar pelayanan. Ia resmi ditarik ke tim pengembangan mutu pelayanan di bawah pengawasan langsung kantor pusat. Statusnya bukan promosi jabatan struktural, melainkan penugasan khusus. Sebagian staf mengucapkan selamat secara formal, sebagian lain menjaga jarak. Perubahan tidak selalu disambut nyaman. Beberapa orang merasa pengamatan mendadak dari pusat telah membuka aib cabang. Ada yang berpendapat bahwa kondisi sebelumnya masih wajar dalam tekanan operasional. Ada juga yang diam, memilih menunggu arah angin. Keisha menjalankan tugas barunya tanpa banyak komentar. Setiap pagi, ia mengikuti rapat evaluasi bersama manajemen. Ia diminta menceritakan pengalamannya selama merawat pasien tanpa identitas itu. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tetapi untuk memetakan celah sistem. Ia menyampaikan fakta tanpa emosi. Ia menjelaskan bagaimana tekanan administratif bisa mempengaruhi cara staf mengambil keputusan. Ia juga menyampaikan bahwa banyak perawat sebenarnya ingin memberi pelayanan maksimal, tetapi sering terhambat arahan tidak tertulis tentang efisiensi waktu dan biaya. Catatan itu menjadi bahan perbahasan serius. Sementara itu, Rangga Pradipta Surya tidak lagi muncul sebagai pasien. Ia datang beberapa kali sebagai komisaris, duduk di ruang rapat resmi, dan meminta laporan perkembangan setiap minggu. Ia tidak menegur secara terbuka, namun standar baru mulai diterapkan. Semua tindakan medis untuk pasien dengan kondisi belum stabil tidak boleh dipengaruhi status pembayaran. Setiap keputusan pemindahan pasien harus melalui verifikasi medis, bukan hanya pertimbangan biaya. Kebijakan itu terdengar sederhana, tetapi implementasinya tidak ringan. Bagian keuangan mengeluh tentang potensi peningkatan piutang. Bagian operasional mengkhawatirkan target bulanan. Direktur cabang berada di posisi sulit, harus menjaga keseimbangan antara nilai dan angka. Di lapangan, perubahan terasa nyata. Perawat tidak lagi menerima komentar langsung tentang prioritas pasien berbayar. Instruksi semacam itu mulai hilang dari percakapan terbuka. Namun di ruang istirahat, bisik-bisik tetap ada. Beberapa menyebut Keisha sebagai orang pusat. Ada yang menganggapnya terlalu idealis. Ada juga yang merasa ia hanya beruntung karena kebetulan merawat orang yang salah sasaran untuk ditekan. Keisha tidak menanggapi. Ia tetap turun ke ruang rawat beberapa jam setiap hari, bukan lagi sebagai perawat jaga penuh, tetapi untuk observasi. Ia berbicara dengan pasien, mendengarkan keluhan, mencatat pola komunikasi staf. Ia tidak mencari kesalahan individu, ia mencari pola sistem. Suatu sore, seorang pasien baru masuk tanpa keluarga dan tanpa jaminan. Kondisinya lemah karena komplikasi diabetes. Situasi itu menjadi ujian pertama setelah kebijakan baru berlaku. Bagian administrasi tetap menjalankan prosedur, tetapi tidak lagi menahan tindakan medis awal. Pasien langsung ditangani. Keisha mengamati dari jarak tertentu. Tidak ada perdebatan keras, tidak ada komentar sinis. Prosedur berjalan sesuai standar baru. Namun tidak semua berjalan mulus. Seminggu kemudian, laporan keuangan menunjukkan peningkatan tagihan belum terbayar.
Rapat manajemen kembali memanas. Beberapa kepala bagian mengusulkan revisi kebijakan agar lebih fleksibel. Rangga hadir dalam rapat itu. Ia meminta data detail. Berapa persen pasien tanpa jaminan yang akhirnya melunasi biaya? Berapa persen yang benar-benar tidak mampu? Berapa biaya yang bisa ditekan melalui efisiensi lain? Diskusi berubah arah. Masalahnya bukan semata memberi pelayanan tanpa batas, tetapi memperbaiki sistem seleksi bantuan dan pengelolaan dana sosial. Akhirnya dibentuk unit khusus untuk menangani pasien tidak mampu secara terstruktur. Dana tanggung jawab sosial perusahaan dialokasikan lebih jelas. Perubahan mulai memiliki bentuk yang lebih stabil. Di sisi lain, tekanan personal terhadap Keisha belum sepenuhnya hilang. Ada jarak yang terasa dari beberapa rekan lama. Percakapan santai menjadi lebih formal. Suatu malam, ia duduk sendiri di kantin rumah sakit setelah jam kerja. Wajahnya lelah, bukan karena pekerjaan teknis, tetapi karena dinamika sosial yang berubah. Ia tidak pernah mencari posisi ini. Ia hanya melakukan tugasnya seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Rangga memintanya datang ke ruangannya. Pertemuan itu berlangsung singkat dan langsung. Rangga tidak memuji berlebihan. Ia hanya mengatakan bahwa integritas bukan hal besar jika diucapkan, tetapi menjadi besar ketika dijalankan dalam situasi tidak nyaman. Ia juga menyampaikan bahwa perubahan sistem membutuhkan waktu, dan tidak semua orang akan langsung menerima. Keisha menjawab singkat. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin bekerja sesuai standar profesi. Ia tidak ingin menjadi simbol apapun. Rangga memahami. Sebelum pertemuan berakhir, ia memberikan satu tugas tambahan lagi, menyusun panduan komunikasi internal agar tidak ada tekanan terselubung terhadap staf dalam menentukan prioritas pasien. Tugas itu lebih berat daripada sekedar merawat pasien. Namun, Keisha menerimanya. Di ruang rawat kelas 3, suasana kini terasa berbeda dibanding sebulan lalu. Tidak perfect, tetapi lebih tertib. Perawat tidak lagi terlihat ragu ketika menghadapi pasien tanpa jaminan. Perubahan memang tidak menghapus semua masalah, tetapi arah sudah bergeser. Dan di balik sistem yang mulai diperbaiki, ada konsekuensi lain yang belum sepenuhnya terlihat. Perubahan kebijakan sering memunculkan pihak yang merasa dirugikan. 3 bulan setelah kebijakan baru berjalan, rumah sakit mulai menunjukkan perubahan yang terukur. Data pelayanan lebih rapi, waktu respons terhadap pasien gawat darurat meningkat, keluhan tentang perlakuan berbeda menurun. Namun dampak finansial mulai terasa. Laporan triwulan menunjukkan kenaikan biaya operasional. Pasien tanpa jaminan yang dirawat lebih dulu sebelum administrasi selesai menyebabkan arus kas melambat. Walau sebagian akhirnya membayar, jeda waktu mempengaruhi stabilitas keuangan cabang. Direktur cabang kembali berada dalam tekanan. Rapat evaluasi kali ini lebih serius. Tidak ada lagi perdebatan soal empati atau standar etika. Yang dibahas adalah angka. Beberapa kepala bagian mengusulkan pembatasan jumlah tempat tidur untuk pasien non-jaminan. Ada juga yang menyarankan syarat administrasi tetap dilakukan paralel dengan tindakan medis, bukan setelahnya. Rangga Pradipta Surya mendengarkan semua usulan. Ia tidak menolak kebutuhan efisiensi. Ia memahami bahwa rumah sakit bukan lembaga amal, tetapi ia juga tidak ingin kebijakan yang baru diperbaiki kembali bergeser. Ia meminta analisis lebih rinci, distribusi pasien berdasarkan kemampuan bayar, efektivitas unit sosial yang baru dibentuk, serta kemungkinan kerjasama dengan lembaga asuransi mikro dan pemerintah daerah. Sementara itu, Keisha Anindita menghadapi ujian berbeda. Beberapa rekan lama mulai menjaga jarak permanen. Ia tidak lagi diajak dalam percakapan santai seperti dulu. Ada anggapan bahwa setiap kalimat di dekatnya bisa menjadi bahan laporan pusat. Keisha tidak pernah melaporkan individu. Ia hanya menyusun sistem. Namun persepsi sulit diubah. Suatu malam, ia kembali turun ke ruang rawat karena ada kekurangan staf akibat 2 perawat cuti bersamaan. Ia membantu menangani pasien demam berdarah dan pasien lansia dengan komplikasi paru.
Dalam situasi sibuk itu, tidak ada yang peduli tentang jabatan tambahan atau kedekatan dengan manajemen. Semua kembali pada tugas masing-masing. Seorang pasien datang tanpa keluarga, korban kecelakaan kerja. Kondisinya cukup serius dan butuh tindakan cepat. Administrasi belum lengkap. Staf jaga sempat ragu beberapa detik, tetapi prosedur baru langsung dijalankan. Penanganan medis didahulukan. Keisha melihat perubahan itu nyata, tidak ada lagi perdebatan panjang sebelum tindakan. Beberapa minggu kemudian hasil audit internal pusat keluar. Cabang tersebut dinilai mengalami peningkatan standar pelayanan, tetapi juga perlu penyesuaian strategi keuangan. Rangga mengambil langkah lanjutan. Ia mengalokasikan dana investasi tambahan untuk memperkuat unit sosial dan sistem penagihan terstruktur. Ia juga memutuskan mengurangi target pertumbuhan cabang sementara agar fokus pada stabilitas layanan. Keputusan itu tidak populer di kalangan investor minoritas. Beberapa mempertanyakan arah kebijakan yang dianggap terlalu idealis. Namun Rangga menghadapi tekanan dari luar. Namun ia tetap pada posisinya bahwa reputasi jangka panjang lebih penting dibanding laba cepat. Di dalam rumah sakit, perubahan budaya mulai terasa lebih alami. Perawat baru yang masuk sudah mendapatkan orientasi dengan standar pelayanan yang diperbarui. Tekanan tidak tertulis tentang prioritas pasien berbayar mulai hilang. Suatu siang, Keisha dipanggil kembali ke ruang direktur. Ia ditawari posisi resmi sebagai Kepala Divisi Pengembangan Mutu Pelayanan di cabang tersebut, bukan hanya penugasan sementara. Posisi itu berarti tanggung jawab penuh terhadap standar pelayanan, pelatihan staf, dan evaluasi internal. Ia tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu 1 hari untuk mempertimbangkan. Malamnya ia duduk sendirian di ruang istirahat. Ia memikirkan pilihannya. Posisi itu berarti jarak yang lebih jelas dengan rekan lama. Berarti keputusan yang mungkin tidak selalu menyenangkan semua orang. Namun ia juga tahu bahwa perubahan yang sudah berjalan membutuhkan pengawasan konsisten. Keesokan harinya, ia menerima tawaran itu. Pengumuman resmi disampaikan dalam rapat staf mingguan. Tidak ada tepuk tangan meriah. Reaksi sebagian besar netral. Namun perlahan hasil kerjanya mulai terlihat. Program pelatihan etika pelayanan diperbarui. Simulasi penanganan pasien tanpa jaminan dilakukan rutin. Evaluasi kinerja tidak lagi hanya berbasis kecepatan, tetapi juga kualitas komunikasi. 6 bulan sejak hari pertama Rangga masuk sebagai pasien tanpa identitas, suasana rumah sakit berbeda dari sebelumnya. Tidak sempurna, masih ada kekurangan, tetapi arah sudah lebih jelas. Suatu sore, Rangga berjalan melewati ruang kelas 3 yang dulu ia tempati. Ia berhenti sejenak melihat ke dalam. Ruangan itu masih sederhana, tetapi tertata lebih rapi. Seorang pasien baru sedang diperiksa dengan serius oleh perawat muda. Tidak ada ekspresi ragu meski keluarga pasien tampak bingung soal administrasi. Rangga melanjutkan langkahnya tanpa perlu berkata apa-apa. Keisha sedang memimpin sesi pelatihan kecil di ruang rapat. Ketika ia menerima pesan bahwa komisaris utama hadir di gedung. Ia tidak menghentikan sesi. Ia menyelesaikan materi terlebih dahulu sebelum menemui beliau. Pertemuan mereka singkat, tidak ada perbincangan panjang tentang masa lalu, hanya laporan singkat tentang progres dan rencana berikutnya. Hubungan mereka kini profesional sepenuhnya. Rumah sakit itu tetap beroperasi dengan tekanan dan target seperti biasa, namun fondasinya sedikit lebih kuat dibanding sebelumnya. 1 tahun berlalu sejak hari ketika Rangga Pradipta Surya masuk ke ruang kelas 3 tanpa identitas. Cabang rumah sakit itu tidak berubah menjadi tempat yang sempurna. Target tetap ada. Tekanan operasional tetap berjalan. Namun, cara orang mengambil keputusan berbeda dibanding sebelumnya. Laporan tahunan menunjukkan sesuatu yang menarik. Pendapatan sempat menurun di 2 kuartal awal setelah kebijakan baru diterapkan. Investor mempertanyakan strategi tersebut. Tetapi memasuki kuartal ketiga dan keempat, angka mulai stabil. Tingkat kepercayaan pasien meningkat. Jumlah kunjungan rawat inap bertambah. Beberapa perusahaan lokal memilih bekerja sama karena reputasi pelayanan yang dinilai adil dan profesional. Unit sosial yang dibentuk 6 bulan sebelumnya mulai berjalan efektif. Data pasien tidak mampu lebih terverifikasi. Skema cicilan terstruktur mengurangi beban tunggakan. Dana tanggung jawab sosial perusahaan digunakan lebih tepat sasaran.
Beban keuangan yang dulu dikhawatirkan ternyata bisa dikendalikan dengan sistem yang rapi. Di sisi pelayanan, perubahan paling terasa ada pada pola komunikasi. Perawat tidak lagi membicarakan pasien prioritas bayar di lorong. Diskusi lebih fokus pada kondisi medis dan kebutuhan klinis. Evaluasi bulanan kini memuat indikator empati dan ketepatan prosedur secara seimbang. Keisha Anindita menjalani perannya sebagai Kepala Divisi Pengembangan Mutu tanpa banyak sorotan. Ia tidak mencari popularitas internal. Ia bekerja lewat sistem. Ia menyusun modul orientasi bagi perawat baru dengan menekankan satu prinsip. Keputusan medis tidak boleh dipengaruhi asumsi ekonomi sebelum kondisi pasien stabil. Ia juga membuat jalur komunikasi langsung antara perawat dan manajemen jika ada tekanan yang tidak sesuai prosedur. Tidak semua orang langsung menyukainya. Beberapa tetap menjaga jarak. Tetapi perlahan, hasil kerja lebih berbicara dibanding opini pribadi. Suatu siang, seorang pasien datang dalam kondisi kritis akibat serangan jantung ringan. Ia seorang pedagang kecil tanpa asuransi. Administrasi belum lengkap. Tindakan medis dilakukan tanpa perdebatan. Dokter jaga langsung turun. Perawat menjalankan protokol dengan cepat. Bagian administrasi mengurus data sambil proses berjalan. Pasien itu selamat. Keluarganya datang 2 hari kemudian membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Unit sosial mengambil alih sebagian biaya. Sisanya dicicil. Proses berjalan tanpa drama. Kejadian seperti itu bukan lagi pengecualian. Di ruang rapat tahunan, Rangga mempresentasikan laporan kinerja di depan jajaran manajemen pusat dan investor. Ia tidak menceritakan kembali kisah penyamarannya secara detail. Ia hanya menampilkan grafik. Grafik kepuasan pasien naik. Grafik keluhan diskriminasi turun. Grafik keuangan kembali stabil setelah fase penyesuaian. Ia menutup presentasi dengan satu kalimat sederhana. Reputasi dibangun dari konsistensi, bukan promosi. Tidak ada tepuk tangan berlebihan. Rapat berjalan profesional. Beberapa minggu setelahnya, rumah sakit menerima penghargaan tingkat provinsi untuk kategori peningkatan mutu pelayanan publik di sektor swasta. Penghargaan itu tidak mengubah operasional harian, tetapi memperkuat citra eksternal. Di internal, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Keisha masih turun ke ruang rawat beberapa kali seminggu. Ia tidak sepenuhnya berada di balik meja. Ia percaya bahwa kebijakan harus tetap terhubung dengan realitas lapangan. Suatu sore, ia berdiri di ruang kelas 3 yang dulu menjadi titik awal semua perubahan. Ia memperhatikan seorang perawat muda yang sedang menjelaskan prosedur kepada keluarga pasien dengan sabar. Nada bicaranya tenang. Tidak tergesa. Tidak defensif. Keisha tidak ikut campur. Ia hanya mengamati lalu berjalan pergi. Di lantai atas, Rangga menerima laporan singkat mengenai perkembangan cabang lain. Ia mulai menerapkan sistem evaluasi langsung secara acak di beberapa lokasi berbeda. Bukan lagi dengan penyamaran ekstrim, tetapi dengan kunjungan tanpa pemberitahuan formal. Pengalaman setahun lalu menjadi referensi tetap dalam setiap keputusan strategisnya. Sore itu, ia dan Keisha bertemu singkat di koridor. Percakapan mereka tidak panjang. Rangga menanyakan progres pelatihan. Keisha melaporkan rencana audit internal berikutnya. Tidak ada pembahasan tentang masa lalu sebagai pasien dan perawat. Hubungan mereka kini sepenuhnya profesional. Rumah sakit itu tetap menghadapi tantangan baru setiap bulan. Kenaikan harga obat, perubahan regulasi, tuntutan pasar. Semua itu tidak berhenti. Namun fondasi yang diperbaiki setahun lalu membuat setiap tekanan lebih terukur. Setiap tempat kerja punya aturan. Setiap bisnis punya target. Tapi pada akhirnya, yang menentukan nilai sebuah institusi adalah keputusan pribadi orang-orang di dalamnya saat tidak ada yang melihat.
Integritas tidak muncul ketika situasi mudah, melainkan ketika ada tekanan untuk mengabaikannya. Melakukan yang benar mungkin tidak langsung memberi keuntungan, tetapi dalam jangka panjang, itulah yang membangun kepercayaan dan masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan mengikuti kisah ini. Jika cerita ini memberi makna atau pelajaran untuk kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, tulis komentar pendapat kalian, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.